Nah, sekarang setelah kita mendapatkan ukuran impurity dari setiap simpul, yang berikutnya adalah kita akan menggabungkan untuk melihat splitting mana yang paling baik. Kan kiri dan kanan, anak-anaknya kan banyak. Ya, anak-anaknya banyak, dan setiap simpul anak itu tadi, itu pasti punya nilai yang sendiri-sendiri. Jadi misalkan ini dia punya nilai, ini pun dia punya nilai. Demikian juga kalau misalkan ada yang kedua, seperti ini juga punya nilai, ini punya nilai, ini punya nilai. Nah, bagaimana mengukur bahwa yang ini itu lebih baik daripada yang di sini atau sebaliknya? Maka kita harus mengukur ukuran Gini atau ukuran impurity untuk splitting atributnya ini. Jadi kita hitung untuk keseluruhannya berdasarkan data dari anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini punya nilai-nilai sendiri, ya. Ini juga punya nilai sendiri. Kita hitung keseluruhan untuk base splittingnya. Nah, misalkan kita menggunakan Gini, maka ukuran dari base splitting di sini itu sama dengan, kita sebut di sini Gini split, artinya Gini untuk variabel yang di sini, itu sama dengan jumlah data ini, ya, jumlah data dari setiap simpul. Jadi misalkan di simpul ini ada 5 datanya, yang di simpul sini ada 4 datanya, yang di sini ada 3 datanya. Berarti total data sebelum di split itu kan 9 tambah 3, ada 12 gitu ya. Nah, maka di sini NI per N itu sama dengan jumlah data yang di sini dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Dikalikan Gini yang ada di sini, atau nilai impurity yang ada di sini. Demikian juga kemudian ditambahkan, ini sumasi ya, mulai dari 1 sampai dengan jumlah splitnya. Jumlah splitnya. Jadi K ini apa? Jumlah partisinya atau anaknya. Berarti kalau yang di sini ada 4, ya berarti 4/12. Dikalikan berapa nilai yang ada di sini. Kemudian yang di sini, yang di anak yang ketiga ini berarti ya 3 per jumlah data keseluruhan, ya, dikalikan dengan nilai Gini atau nilai impurity yang ada di sini. Ya. Ini kita menggunakan contoh Gini. Ini tidak terbatas dengan Gini saja ya, sama cara menghitungnya kalau kita menggunakan entropi maupun menggunakan classification error. Nah ini ya. Nah setelah kita menghitung jenis split terbaik tadi, maka kita akan bertanya bagaimana menemukan base splittingnya, mana yang lebih baik. Nah, ini tadi kita sudah menghitung base splittingnya, ini kita sudah menghitung berapa nilai splitting indeksnya, ini juga kita sudah menghitung. Kemudian mana yang paling baik? Apakah yang lebih kecil atau yang lebih besar? Oke. Nah, maka ternyata kita perlu membandingkan gain. Gain itu dicari yang paling maksimum. Gain-nya kita cari yang paling maksimum. Di mana gain itu sama dengan ya, sebuah nilai sebelum di split, ya, sebut saja di sini adalah M0, dikurangi dengan nilai kemurnian setelah di split. Jadi gain itu adalah, saya ulangi, nilai ketidakmurnian sebelum di split dikurangi dengan nilai ketidakmurnian setelah di split. Nah, kita membandingkan gain antara setiap variabel splittingnya. Nah, misalkan ini kan dicari yang paling besar gainnya. Artinya apa? Kalau ini saya abaikan, M0-nya
Yang M0-nya pasti kan tetap ya, mau di split dengan A, mau di split dengan B, maka kondisi awalnya kan tetap. Agar gainnya maksimal, berarti kan kita akan membandingkan antara M12 ini, yang setelah di split dengan A, dan setelah di split dengan B. Nah, agar gainnya maksimal, kan ini kita pilih yang sekecil-kecilnya. Karena M0 dikurangi dengan M12 dibandingkan dengan M0 dikurangi M34. Kalau M34-nya ini 2 misalkan, sedangkan di sini 5 gitu ya. Yang di sini misalkan 1, maka kan hasilnya akan lebih baik kalau yang ininya 1. Karena 5 dikurangi 1 dibandingkan dengan 5 dikurangi 2 pasti lebih baik 5 dikurangi 1. Sehingga tanpa kita menghitung gain-nya, tanpa kita memperdulikan nilai M0-nya, base splitting itu ditentukan berdasarkan ya nilai kemurnian setelah di split itu tadi dan dipilih yang paling kecil. Dipilih yang paling kecil. Artinya kita membandingkan antara setelah splitting itu tadi, antara M12 dan M34 yang di split dengan menggunakan atribut A dan atribut B, kita pilih antara dua ini yang paling kecil. Ini. Jadi bagaimana menemukan base splittingnya adalah mencari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Dengan menggunakan ukuran Gini splitnya ini dipilih yang paling kecil. Baik, kita lihat di sini bagaimana menghitung keseluruhan ya, keseluruhan Gini index. Misalkan di sini parent-nya ya. Kita punya data sebelum di split itu jumlah datanya ada 12. Nah, kemudian dari 12 ini di split menjadi 2 simpul, simpul N1 dan simpul N2. Ya, di mana simpul N1 ada 7, simpul N2 ada 5. Sehingga pasti totalnya kembali ke 12. Ya. Di mana distribusi untuk N1 52, distribusi N2 14. Ya. Maka ini untuk menghitung Gini splitnya, kita harus menghitung masing-masing dulu. Nah, N1 berapa? Ini N1 dengan cara yang tadi. N2-nya berapa? Nah, setelah ketemu, kita akan menghitung Gini untuk keseluruhan. Ya, Gini untuk keseluruhan di split dengan B itu adalah 7/12. Kenapa 7/12? Di sini adalah 7. Total sebelum di split adalah 12. Dikalikan dengan 0,194 ini. Ya. Kemudian 5/12 yang di sini. Ditambah, jangan lupa. Ya, dikalikan dengan nilai Gini yang di sini. Jadi ketemu di sini nilai Gini-nya adalah 0,333. Nah, kondisi seperti ini berarti nilai gain-nya itu adalah setengah dikurangi dengan 0,33. Ini untuk menghitung keseluruhannya. Baik, nah sekarang untuk membandingkan kalau kita mempunyai perhitungan ya, misalkan kita ingin membandingkan antara multi-way dan two-way, ya, two-way split gitu ya. Multi-way split dan two-way split untuk data yang punya 3 nilai. Atributnya namanya car type. Dia punya 3 nilai variabel, family, sports, and luxury. Nah, ini kalau menggunakan multi-way kan masing-masing ya. Jadi kalau multi-way itu maksudnya semuanya dibuat cabang gitu ya. Nah, sekarang kalau two-way ini kan bisa macam-macam kondisinya. Yang penting dia 2.
spot digabung dengan luxury, family, kemudian spot sendiri, family, luxury, atau bisa juga luxury sendiri, spot dan family digabung, karena di sini bukan yang ordinal. Kalau yang nominal seperti ini, dia punya banyak kemungkinan. Nah, mana yang lebih baik? Apakah saya menggunakan multi-way atau two-way? Ini bisa dilihat dari hasilnya. Misalkan kalau dengan multi-way dia dapatnya seperti ini, Jaiminya. Sedangkan untuk two-way dia dapatnya seperti ini, 0,4 dan 0,419. Nah, kalau kita membandingkan semua mana yang paling baik, ya pasti yang ini yang paling baik. Karena dia yang paling kecil. Seperti itu, ya. Nah, kalau untuk atribut kontinu, saya di pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan, kalau penanganan untuk atribut kontinu, salah satunya bisa diskretisasi dulu, atau kita menghitung, mencari nilai batas tertentu, ya, sebuah nilai tertentu, gitu ya. Misalkan V, yang nanti akan membatasi dua, ini menjadi binary split, ya. Ini untuk yang binary decision. Nah, kemarin kan 80. Nah, kenapa 80 kan pertanyaannya? Kenapa kok tidak 95, kenapa tidak 60? Nah, ternyata 80 ini, atau kita sebut dengan partisi, ya, nilai splitting yang terbaik ini, diperoleh dengan menggunakan perhitungan Jaini tadi. Ya. Jadi di sini caranya adalah mengurutkan dulu nilai atribut berdasarkan nilainya. Ini tadi kan nilainya misalkan ini ya nilainya. Nah, ini diurutkan dulu menjadi urutan 60 sampai dengan 220. Nah, kemudian di sini kita tentukan sebuah nilai yang kita sebut sebagai nilai split. Split position atau nilai splitting. Nah, nilai splitting ini kita pilih yang antara nilai-nilai. Misalkan antara 60 dengan 70. 60 dengan 70 kita pilih satu nilai antaranya. Misalkan di sini 65. Kemudian 70 sampai 75 kita pilih satu nilai, 72. 75 sampai 85. Ini 80. Jadi dipilih yang tengah-tengahnya lah gampangnya gitu. Yang paling gampang gitu. 85 sampai 90, tengah-tengahnya 87 dan seterusnya. Nah, kalau yang kurang dari 60, pilih saja salah satu yang di bawahnya. Kemudian juga yang di sini kita pilih yang di atasnya. Nah, kemudian di sini nanti kita split berdasarkan nilai ini. Jadi ini nilai V-nya ya. Jadi kita hitung ini sebagai nilai V. Nah, jadi dibagi menjadi dua kelas. Ini bagi menjadi dua kelas, lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Jadi lebih kecil sama dengan 55. Ini kalau sorry ini salah ya. Taxable income. Nah, dan ini lebih besar dari 55. Ini kita bagi untuk masing-masing sesuai dengan kondisi ini. Contohnya yang ini ya, 55. Kemudian dicoba juga untuk yang 65. Dihitung lagi juga untuk yang 72, dihitung juga untuk yang 80, dihitung juga untuk yang 87, dihitung juga untuk yang 92, 97, dan seterusnya. Nah, kemudian dihitung masing-masing ini, dihitung Jaininya. Didapatkan Jaini yang dipilih sebenarnya adalah Jaini yang terkecil. Sehingga kalau yang kemarin itu 80 itu kurang tepat ya, kurang tepat meskipun tidak terlalu selisih jauh. Tapi yang paling baik, yang paling murni itu adalah kalau kita menggunakan Jaininya yang 97. Harusnya maka kesimpulannya bahwa kalau kita mau menggunakan splitting untuk yang taxable income binary, kita bisa gunakan ini taxable income dengan menggunakan batas yang 97.
Itu lebih kecil sama dengan 97 dan lebih besar dari 97. Karena sesuai dengan perhitungan ini, dia yang paling murni dibandingkan dengan ukuran yang lainnya. Nah, ini cara menghitung Gini Index untuk atribut kontinu. Oke, ini yang sama ya dengan untuk yang entropi, juga caranya sama. Ini gain rasio, splitting rasio, ini cara menghitungnya. Ya, ini perbandingan antara ketiga splitting kriteria tadi, entropi, Gini, dan misclassification error. Kalau untuk misclassification error ini, dia sifatnya lebih hard ya. Kalau yang ini lebih soft. Entropi dan Gini lebih soft. Memang yang paling banyak dipakai untuk metode-metode di dalam klasifikasi decision tree ini banyak menggunakan Gini. Meskipun di entropi ini juga digunakan juga, contohnya yang menggunakan adalah ID3 dan C4.5. Sedangkan untuk yang Gini ini lebih bersifat umum. Ini ya caranya untuk yang contoh perhitungan misclassification error versus Gini. Nggak perlu ya. Nah sekarang setelah kita mendapatkan variabel yang terbaik, gitu ya, maka dalam proses Hunt algorithm, dari dalam proses induksi untuk membentuk pohon tadi, itu kapan berhentinya kan gitu ya? Pertanyaannya kapan kita berhenti? Jelas kondisi sempurna itu adalah kalau semuanya sudah tidak bisa di-split lagi. Jadi semuanya yang paling bawah itu sudah menjadi simpul daun. Jadi kalau sudah semuanya simpul daun, maka dia berhenti untuk melakukan splitting. Tuh, jadi berhenti kalau dia sudah terletak pada kelas yang sama, berarti semuanya sudah menjadi simpul daun. Ya. Bisa juga ada perhentian kedua adalah jika record-nya itu mempunyai nilai atribut yang sama. Jadi kalau sudah tidak bisa di-split lagi dengan atributnya habis gitu ya. Jadi meskipun itu kita split lagi ya nanti hasilnya sama, nah itu ya sudah berhenti. Jadi meskipun masih belum sempurna gitulah namanya ya, belum semuanya homogen. Nah ini juga terjadi dengan menggunakan nilai threshold. Ini kita sebut dengan early termination atau penghentian awal. Jadi belum selesai tapi kita hentikan dengan menentukan jumlah minimum ya, jumlah minimum atau nilai threshold-nya yang masuk ke dalam simpul-simpul. Nah, kondisi ini digunakan untuk mencegah terjadinya overfitting. Jadi biasanya kalau kita mau membangun pohon itu ada misalkan ditentukan maksimum ketinggian gitu. Maksimum ketinggian pohon. Maksimum ketinggian pohon misalkan 2 ya. Berarti kalau sudah 2 meskipun yang di sini masih 2 berarti bagaimana ngitungnya? Kan 2. Ini masih ada, kemudian di sini misalkan seperti ini. Nah, ini ketinggiannya 2. Nah, misalkan di sini masih ada yang harus di-split lagi, ini berhenti. Ini yang kita sebut dengan penghentian awal. Jadi, apapun kondisinya, apakah dia sudah terletak pada kelas yang sama atau tidak berhenti. Ini yang kondisi penghentian. Nah, sekarang kita akan coba